minasyaitonir rajim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallu ala Nabi Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Yang jawab sedikit. Masya Allah. Alhamdulillah, saya harapkan juga tentu pemirsa yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Mari pertama-tama sebelum kita mulai, kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu, Bapak yang dirahmati oleh Allah, kita memasuki bulan yang luar biasa di dalam tahun Hijriah. Kenapa? Karena di bulan ini, bulan Rabiul Awal, lahirlah seorang manusia yang mulia. Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang saking cintanya kepada Rasul kita, kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, kita berusaha untuk meneladani beliau. Bahkan tidak jarang di antara kita yang melihat kelahiran beliau ikut bergembira. Kenapa? Karena kita merasa keimanan kita. Kenapa? Karena tidak lengkap keimanan seorang kecuali dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya terhadap dirinya sendiri. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, tema kita kali ini adalah kita bagaimana menyambut kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya nanti masuk ke dalam tema, izinkan saya juga untuk memperkenalkan guru-guru kita yang insya Allah akan membahas dan mengingatkan kita kembali mengenai peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pada saat kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hadir bersama kita Ustadz Abdul Kafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah beliau sudah hadir guru kita yang sudah tidak asing lagi. Sering sekali hadir ke sini dan saya kenal beliau udah hampir 15 tahun ini beliau. Yaitu Ustadz Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah beliau hadir seorang Ustadz lulusan dari Al-Azhar. Beliau juga seorang pakar hadis juga. Yaitu Ustadz Syahroni Mardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah dan juga pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada. Sebelum kita masuk ke tema, saya ajak kita semua untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Pemirsa, seperti yang kita ketahui hari ini, kita masih dalam suasana merayakan kelahiran manusia yang paling mulia. Manusia yang paling dicintai oleh Allah dan umatnya, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Rasulullah pun memberikan banyak keberkahan dan rahmat Allah di alam semesta ini. Banyak manusia juga memiliki cara yang berbeda dalam merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Lantas, seperti apa sajakah pujian atau ucapan yang tepat dalam merayakan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita saksikan hanya di Cahaya Hati Indonesia. Ya, mungkin di antara ibu-ibu ada yang punya pengalaman untuk berbagi bagaimana kita menyikapi ya rasa bahagia kita dalam rangka kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurjannah
dari Majelis Taklim Nurul Jannah untuk mewakili ibu-ibu semua ya. Mau curhat nih Pak Ustadz. Ya, silahkan Ibu. Ini zaman sekarang ini kan dari dulu ya, emang anak-anak kita kan sering ulang tahun. Ya. Tapi zaman sekarang nenek-nenek udah tua ya, ulang tahun juga gitu. Nah, itu mengatakan di dalam WA itu barakallahu fi umrik katanya. Terus dibilang mabruk alfa mabruk. Iya, iya. Nah, terus sekarang ini kan di bulan Maulid ya. Ustadz, di bulan Maulid ini kita apa yang banyak kita lakukan? Apa kita lakukan bacaan kita? Apa kita meningkatkan ibadah kita? Apa yang banyak kita lakukan di bulan Maulid ini? Baik. Dengan untuk kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Terima kasih banyak. Warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Abdul Kafi, fadhal. Baik, terima kasih. Ini dari Majelis Ta'lim Nurul Jannah. Masya Allah, cahaya surga. Mudah-mudahan ibu-ibu semua menjadi wanita-wanita surga. Amin, amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Kalau kita ditanya tentang perayaan ulang tahun, kemudian kita berdoa, ya barokallah atau mabruk alfa mabruk, itu adalah sebagai bentuk doa. Akan tetapi tak kala kita menghadiri salah satu perayaan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang elok dan pantasnya kalimatnya tidak merayakan, akan tetapi memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena merayakan dengan memperingati itu adalah dua hal yang berbeda, betul? Betul. Kalau raya itu kan biasanya pesta pora. Ya. Kalau memperingati kita ingat kembali bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam napak tilasnya selama hidup. Lalu apa yang kita lakukan tak kala kita sudah masuk di bulan yang agung, bulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah, salah satunya adalah banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di luar sana ada yang bertanya, Ustadz, untuk apa kita bersolawat kepada Nabi? Karena kan Nabi sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk surga. Buat apa? Bahkan ada doa yang setiap azan itu disampaikan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah, dan seterusnya. Ibu-ibu hafal? Alhamdulillah. Untuk apa? Ternyata ada jawabannya di innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat itu bersalawat kepada Rasul. Artinya bukan berarti Allah mendoakan Nabi. Ulama tafsir mengatakan Allah bersalawat di sini adalah memberikan rahmatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan malaikat bersalawat kepada Rasul itu adalah sebagai doa untuk penggugur dosa beliau. Ibaratnya begini Bu, botol kalau sudah penuh kemudian dituang lagi, kira-kira akan luber apa enggak? Luber. Nah, kita mengharapkan dari salawat kita syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang bagusnya kita banyak-banyak salawat, kita dawamkan terus. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Abdul Kafi. Silakan Al-Mukarram Ustadz Abdul Aziz, fadhol. Baik, kenapa kita harus berbahagia? Kenapa kita harus bergembira? Kenapa kita harus bersyukur dengan lahirnya manusia agung, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pasti karena kita adalah umatnya. Nabiullah Isa alaihi salam yang diutus oleh Allah 600 tahun sebelum kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa alaihissalam 600 tahun sebelum kelahiran Nabi dikabarkan dari Taurat akan lahir manusia agung, Nabi penutup yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai Ahmad, itu bergembira akan lahirnya, belum lahir baru akan 600 tahun kemudian itu udah bergembira. Itu Nabi Isa. Apalah kita yang semestinya harus lebih bangga, harus lebih bersyukur, harus lebih berbahagia karena kita adalah bagian dari umat yang mudah-mudahan digolongkan, diakui sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah keharusan kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena gembira, merasa nyaman, merasa tenang adalah gerbang menuju pintu cinta. Kalau orang udah cinta, itu akan mengidolakan yang dicintai. Kalau udah cinta dan mengidolakan, pasti akan mengikuti orang sosok yang diidolakan. Baik pakaiannya, ucapannya, perilakunya. Maka Nabi menegaskan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Tidak ada mungkin dia akan tumbuh cinta kalau tidak merasa nyaman dengan orang yang dicintai. Maka salah satu membangun rasa cinta lewat pintu kebahagiaan adalah dengan mengenal sosok beliau lewat pemeringatan atau memperingati Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita itu bagian dari umat Nabi yang benar-benar kelak diakui sebagai umatnya dan layak memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kiai. Selanjutnya kita dengarkan dari Al Mukarram Ustadz Syahroni Mardani. Fadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tentu semua kelahiran orang gembira ya, apalagi kelahiran Nabi Muhammad, betul nggak? Umat manusia kini bergembira karena Rasul terakhir telah tiba. Semua orang gembira dengan kelahiran Nabi. Ada pamannya Nabi namanya Abu Lahab. Ketika Nabi lahir dia girang banget. Tapi sepanjang hidupnya dia benci sama Nabi. Ada riwayat idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat siyadahu fil jahimi mukhallada. Ata annahu yaumal itsnaini yukhaffaf anhu sururu bi ahmada. Kalau si kafir ini saja Abu Lahab yang sepanjang hidupnya benci sama Nabi, ada riwayat tiap hari Senin hukuman dia apain? Diringankan gara-gara dia pernah gembira ketika Nabi lahir. Famazonnu bil abdilladzi tula umrihi bi ahmad masururan wa mata muwahhida. Bagaimanakah dengan kita semua yang sepanjang hidup kita gembira dengan kelahiran Nabi? Betul nggak tuh? Allah. Abu Lahab yang cuma sehari doang gembira aja, dia apain tuh hukumannya? Diringanin. Apalagi kita nih yang gembira, ibu-ibu nih bulan Maulid gembira nggak Bu? Gembira. Orang minyak nggak beli-beli, minyak gula, terigu ya. Orang Maulid mulu di mana-mana gitu. Tentu bukan cuma karena itu kita gembira ya. Ini bulan gembira, bulan Maulid ya kan. Kelahirannya membawa bahagia buat umat manusia beragama. Allahumma. Ini lagu zaman dulu banget ya, menggambarkan kita gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak kita lahir gembira nggak kita? Gembira. Apalagi Nabi Muhammad yang lahir. Terus kita ngucapin apaan? Tadi kata Ustadz, memperbanyak sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi goreng, lagi masak, lagi gosok, ya kan? Sholawatnya yang mana Ustadz dipakai? Sholawat boleh yang mana aja. Yang paling gampang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, yang lainnya boleh dah sambil gosok. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Teng neng teng teng jreng.
Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bang David. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah ya, dengan kita memperbanyak sholawat, kita berharap tentunya ya, kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersolawat sepanjang hari ya, sambil juga berzikir mengingat Allah, insya Allah itu akan membuat hidup kita akan lebih tenang ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, setelah ini kita akan lanjut lagi, kita akan dengarkan kajian dari guru-guru kita. Kita akan mengkaji tafsir dan juga kita akan nanti belajar membaca Quran lagi sama guru kita Kiai Munawir Ngacir. Tapi nanti ya, kita jeda dulu sebentar, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang sama-sama tadi kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dari surah Al-Anbiya, surah ke-21 dengan ayat, yaitu ayatnya ke-107. Nah, untuk menyimak kajian tafsirnya, sama-sama mari kita dengarkan kajian tafsir. Dan juga tadi Masya Allah kiroahnya merdu sekali ya, bersama dengan guru kita Ustadz Abdul Kafi. Fadol, silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga para jamaah hadirin sekalian yang hadir, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ayat yang pendek namun ternyata memiliki makna yang luar biasa. Dan ayat ini adalah ayat yang populer, yang mungkin tidak asing lagi kita dengar dan bahkan kita hafal tentang ayat ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sejarah kelahiran Nabi, banyak sekali mukjizat, banyak sekali keajaiban yang Allah berikan kepada kita, baik itu berupa dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka kalaulah Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam benar adanya. Bahkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lahir, Allah sudah berikan mukjizat dan rahmatnya kepada orang-orang yang ada di kota Makkah. Kalaulah kita lihat Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, dulu ada kisah tentang bagaimana Raja Abraha membawa pasukan gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Akhirnya dulu di buku-buku kita ada gambar visual bagaimana gajah yang besar itu ingin merobohkan Ka'bah. Sudah ada di dekat Ka'bah. Namun nyatanya cerita yang paling mendekati kebenaran ini dimaktub di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, khususnya tafsiran surah Al-Fil. Dijelaskan bahwa ternyata pasukan gajah belum menginjakkan kakinya ke pelataran Masjidil Haram, melainkan masih sebelumnya Mas David. Itu sudah Allah musnahkan. Jadi pertama waktunya Allah jaga, tempatnya kelahiran Nabi pun sudah Allah jaga sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Pada saat itu yang menjadi pimpinan adalah kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Abdul Muthalib. Raja Abraha begitu melihat Abdul Muthalib, utusan daripada Quraisy sebagai penjaga Ka'bah pada saat itu, kaget. Pertama, ternyata kakek Abdul Muthalib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki paras yang tampan. Wah. Badannya tegak, bahunya lurus, lagi juga berwibawa. Niscaya siapapun orang yang bertemu dengan kakek Rasulullah ini, mereka akan merasa cinta, mereka akan merasa senang dekat dengan kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat dikatakan kakeknya Nabi ini begitu berdiskusi, bernegosiasi dengan pada saat itu Raja Abraha. Akhirnya itu beliau tidak hadap-hadapan, tapi satu singgasana dengan Raja Abraha. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi dilahirkan di waktu, di tempat yang mulia dan juga dari keturunan yang mulia. Dan sampai sekarang dan sampai akhir zaman nanti, kota Makkah dan kota Madinah itu menjadi salah satu kota yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan daripada huru-hara munculnya Dajjal dan juga Ya'juj wa Ma'juj. Masya Allah. Maka kalau dibilang Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, benar apa enggak? Benar. Ternyata dalam tafsir, dalam kitab Mausu'atut Tafsir bil Ma'thur dikatakan ternyata rahmatnya Nabi ini bukan hanya kepada manusia, walakin minal insi wal jin. Rahmatnya itu pertama alam semesta, masuk juga ke dalam alam ghaib, yaitu alamnya jin. Masya Allah. Maka kan ada jin juga yang muslim senang tak kala mendengarkan ayat suci Al-Quran. Semesta semua bergembira atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah sangat pantas bagi kita untuk bergembira, senang atas kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun pada kenyataannya dalam riwayat tempat lahirnya Nabi sekarang sudah rata dengan tanah. Kalau yang sudah pergi haji dan umroh mungkin sudah bisa lihat, tapi yang belum bisa searching di media sosial di mana Nabi posisinya itu dilahirkan oleh ibunda. Itu sudah menjadi rata dengan tanah, artinya sudah menjadi ubin biasa.
Padahal di situ adalah tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ini menjadi salah satu momentum bulan Rabiul Awal ini untuk mengingat kembali peristiwa keagungan mukjizat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasul memiliki akhlakul karimah, yang mana Rasul memiliki suri tauladan yang patut dan sangat amat harus kita contoh. Sebagai contoh, Rasul membawa rahmat bagi para kaum wanita. Apa? Rasul sangat meninggikan derajat wanita. Andaikan tidak ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin perbudakan masih ada pada zaman sekarang. Mungkin kategorinya wanita itu masih rendah jauh di bawah laki-laki. Maka yang paling bersyukur harusnya ini adalah para wanita. Bahkan Allah muliakan wanita di dalam Al-Quran. Ada surah sendiri, namanya adalah surah An-Nisa, yaitu surah ibu-ibu atau surah wanita. Ini merupakan salah satu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat. Artinya memberikan kasih sayangnya kepada seluruh umat, yang bukan hanya berimbas kepada masyarakat Arab, namun juga berimbas kepada seluruh alam, seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Batu, pohon, lautan, bumi ini seluruhnya senang atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini ada tafsiran yang menarik, bahwa ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga diberikan keistimewaan memberikan sesuatu yang luar biasa kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Para sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, kenapa engkau tidak doakan kehancuran? Kenapa engkau tidak doakan kelaknatan kepada orang-orang yang musyrik? Ud'u 'alal musyrikin." Berdoalah ya Rasul untuk kaum musyrik. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inni lam ub'ats la'anan wa bu'itstu rahmatan." Sesungguhnya aku bukan diutus untuk menjadi seorang pelaknat, melainkan aku diutus sebagai pembawa rahmat kepada kalian semua. Maka Nabi tidak melaknat. Bahkan tak kala pamannya Sayyidina Hamzah dibunuh ibu-ibu, dimutilasi, Rasul melihat jasadnya, Rasul sangat amat sedih. Karena dalam riwayat kupingnya, telinganya dipotong, hidungnya juga dipotong, jantung dadanya juga dimakan oleh yang namanya Hindun. Itu luar biasa. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, "Saya akan balas perbuatan yang dilakukan oleh Wahsy dan juga Hindun," para orang-orang kafir pada saat itu. Namun apa? Rasulullah menangis sejadi-jadinya. Rasulullah sedih. Tak kala Rasul sedih, tak kala Rasul menangis, Rasul dalam keadaan yang ingin membalas, yang menghibur langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum. Kata Allah di dalam Al-Quran, jikalau engkau wahai Muhammad ingin membalas perbuatan itu, silahkan balaslah. Wala in sobartum lahuwa khairul lissabirin. Allah. Jika kamu sabar, sesungguhnya itu jauh lebih baik untuk orang-orang yang bersabar. Masya Allah. Ya, Rasul nggak jadi doakan keburukan buat orang lain, bahkan kepada musuhnya. Justru Rasul mendoakan kebaikan untuk siapa? Untuk mereka semua. Mudah-mudahan nanti menjadi orang baik dan beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Shadaqallahul azim. Masya Allah, Allahu Akbar. Terima kasih banyak Ustadz. Bicara Nabi Muhammad, perjalanan hidupnya dari
mulai beliau lahir sudah yatim ya. Terus ujiannya begitu banyak sekali ya. Kadang-kala kita suka mau bandingkan diri kita dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, Nabi Muhammad enak dijamin sorga, aku gimana ya. Ujiannya jadi Nabi sama ujian aku beda. Coba kalau dia Nabi Muhammad. Masya Allah ujiannya luar biasa ya. Silakan Ibu ngomong-ngomong soal tadi ya tema yang diangkat. Ada yang mau bertanya nggak? Fadol silakan Ibu. Namanya siapa? Pertanyaannya apa? Ya, Toib, syukron atas waktunya Ustadz. Izin bertanya. Nama saya Riri Badaria dari Majelis Taklim Nurul Jannah Karawaci Tangerang. Dari tadi kita sudah membahas tentang kelahiran ya Ustadz, yang mana kita patutnya berbahagia dengan datangnya hari kelahiran, yang mana kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin seperti suami kita, anak kita yang sedang merayakan miladnya, hari lahirnya itu kita sedikit mengadakan peringatan atau kita berdoa di rumah seperti itu. Dan ini Masya Allah sekali memperingati hari kelahiran Nabi kita yang Masya Allah luar biasa. Harusnya kita lebih berbahagia, lebih kita peringati dengan kita lebih khusyuk, lebih. Nah, terkadang yang saya dapatkan di sekitar kita ada beberapa tempat yang tidak boleh mengadakan peringatan Nabi Muhammad tersebut. Ini seperti apa ya Ustadz, sehingga kita ini tidak ragu lagi apakah memang benar kita harus peringati dan seperti apa memperingatinya atau tidak boleh Ustadz. Ini saja pertanyaan dari saya. Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang bagus dari Ibu Ibu Riri, ya mohon maaf, dari Ibu Riri, Majelis Ta'lim Nurul Jannah. Masya Allah. Baik. Apakah kita boleh memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah bahkan boleh sekali. Boleh bahkan kalau bisa setiap hari, setiap waktu kita ingat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pada saat akhir hayatnya, Bu, yang diingat adalah umatnya. Bahkan nanti tak kala dibangkitkan oleh Allah, yang diingat adalah umatnya. Nabi enggak ingat itu duluan, istri-istri saya mana, anak-anak saya mana, tapi Rasul menyebutkan ummati, umatku. Maka kata Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan rahmatnya Allah itu hendaklah mereka bergembira. Artinya Rasul membawa Al-Quran. Bahkan ini ada salah satu rahmat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada orang non muslim. Ya, di sini dijelaskan ya dalam kitab Mausu'atut Tafsir bil Ma'thur, wa man lam yu'min ufiya mimma kana yusibul umam fi ajilid dunya minal azab. Bagi mereka orang-orang yang non muslim, belum percaya kepada Allah dan juga Rasulnya, maka apa rahmat bagi mereka semua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dihindarkannya mereka daripada azab, laknat, dan juga bencana yang diberikan kepada umat-umat terdahulu, seperti kaumnya Nabi Lut langsung dibinasakan Allah, seperti kaumnya Nabi Nuh langsung Allah musnahkan. Diriwayatkan dalam kisah katanya banjir Nuh itu hampir memunahkan manusia pada saat itu. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Jadi mungkin diberikan hukuman oleh Allah, tapi tidak sebesar umat-umat sebelumnya. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam. Jadi jawabannya jelas ya Bu ya. Boleh dan sangat boleh ya. Setiap hari kalau perlu ya Bu ya. Nah, bahkan ini saya lihat dari beberapa rujukan para ulama-ulama yang saat ini
namanya cukup besar ya, Syekh Ali Jumu'ah dan beberapa ulama-ulama lainnya juga mengatakan boleh ya kita merayakan atau bukan merayakan, memperingati Maulid Nabi ya. Iya. Dengan mempelajari lagi, mengingat kembali kemuliaan akhlaknya dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai jadi beban ya Bu ya. Jangan sampai jadi beban. Jangan jadi memperingati melakukan hal-hal yang maksiat. Makin cinta, ibadahnya makin banyak ya. Masya Allah. Masya Allah. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi ya. Tentunya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan baca surat Al-Maidah ayat 41 dan insya Allah kita akan pahami apa isi kandungan surat dan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Rasul, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya. Yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman. Padahal hati mereka belum beriman. Dan jangan orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu, mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberikan bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikit pun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan dan di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sama-sama kita simak tadi Al-Quran surah Al-Maidah dengan ayatnya yaitu ayat ke-41 yang tadi dibacakan oleh Al-Mukarram Ustadz Sahroni Mardani, dan mari sama-sama langsung kita simak tafsir ya, bukan terjemah tapi tafsir dari surah Al-Maidah ayat 41 bersama dengan Ustadz Sahroni Mardani. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Saya terus terang paling senang kalau acara sama ibu-ibu. Kenapa apalagi jalan-jalan sama ibu-ibu. Ya Allah. Banyak makanan. Ibu-ibu kalau jalan-jalan tuh ya nggak, wah dari berangkat sampai pulang nggak habis tuh makanan. Ya salah. Cuman nggak enaknya satu ibu-ibu jalan-jalan. Apa Ustaz? Pipis mulu.
Nggak boleh lihat ada toilet dikit kalau jalan-jalan. Naik Pak Ustadz ada toilet tetap di PSBBU ada Bu. Yang nanya atuh turun semuanya. Baik, sekarang kita pelajari Al-Maidah ayat 41. Allah. Yang pertama, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan spesial, ya ayyuhar rasul. Begini kata para ulama, di dalam Al-Qur'an setiap Allah panggil nabinya, Allah panggil namanya langsung. Nabi Adam, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Nabi Ibrahim dipanggil namanya, ya Ibrahim, qad shaddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsin. Semua nabi, ya Zakaria, inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, ya Yahya, khudhil kitab. Semua nabi dipanggil namanya. Nabi Adam, Ibrahim, Nabi semua. Giliran Nabi Muhammad tidak ada satu ayat pun Allah panggil ya Muhammad. Ada 14 ayat di Quran Allah panggil nabi. Panggilannya spesial. Yang pertama ya ayyuhar rasul. Yang kedua ya ayyuhan nabi. Begini teorinya. Kalau sayang banget nggak panggil nama, betul nggak? Lihat pengantin baru Bang David, sayang nggak tuh? Pasti manggilnya nggak panggil nama. Beb, beb. Iya. Ayang bebeb. Kalau sayang banget nggak panggil nama tuh biasanya. Ada tuh, mohon maaf ya, ada kakek nenek tuh. Kakek manggil nenek mesra banget. Iya. Hai darling. Iya. Hai honey. Saya tanya, kek mesra banget kek panggil nenek. Darling, saya lupa namanya tat. Panggilnya darling. Sayang banget nggak panggil nama. Allah nggak, tidak ada satu ayat pun ya Muhammad, nggak ada. Manggilnya ya ayyuhan nabi atau ya ayyuhar rasul. Di ayat ini ya ayyuhar rasul. Apa teorinya? Betapa Nabi Muhammad punya panggilan khusus gitu. Saya kalau di rumah manggilnya sama istri Mimi Pipi. Ih, Mimi Pipi ya. Mimi. Iya, iya. Sama kayak Kade dong ya. Kalau dulu lagi ya. pegang duit. Itu yang pertama. Jadi ayat ini menggambarkan Nabi Muhammad punya tempat spesial. Manggilnya bukan ya Muhammad tapi ya ayyuhar rasul. Biasanya kalau sayang banget nggak panggil nama. Yang kedua kata para ulama, ayat ini ya ayyuhar rasul la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri. Jangan kamu sedih gara-gara ada orang yang tidak beriman kepada kamu. Ini ayat kata para ulama namanya tasliyah. Apa tasliyah? Pelipur lara. Ketika Nabi berdakwah ngajak orang beriman ditolak, sedih nggak Bu? Sama kayak kita ngajakin, mungkin ibu mohon maaf punya suami diajak sholat susah Pak Ustadz. Sedih nggak tuh? Siapa di sini yang punya suami bangun subuh susah? Saya ajarin caranya. Gimana? Cara paling gampang bangunin suami sholat subuh, gini caranya. Gimana, Ustaz? Lampu matiin semua. Kan gelap tuh. Iya. Terus kagetin suaminya. Man rob buka. Iya enggak? Marobuka. Ntar suaminya kaget ya gitu. Langsung lompat dia. Mati Alam saya nih, kubur berombang dong. masih hidup gitu. Jadi kalau kita ngajak berbuat baik ditolak, sedih nggak kita? Nabi berdakwah ditolak Bang David, sedih nggak tuh? Sedih. Nabi sedih, Allah hibur. La yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr. Jangan sedih kalau orang tidak beriman kepada kamu. Namanya tasliyah. Orang kalau sedang sedih dia diapain? Dihibur. Ada suami cerita, Pak Ustadz, istri saya kalau jalan sakit. Kalau jalan-jalan nggak sakit Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz? Ya enggak? Maka saya bilang, tidak semua penyakit obatnya minum obat. Iya. Ada penyakit obatnya jalan-jalan. Iya. Apalagi Setuju, kalau mampir Bu? toko emas ya Ustadz ya. Betul kata Bang David, kalau istri sakit jangan ajak ke puskesmas, ajak ke toko. Emas. Baik tuh dia. Ya. Ini ayat namanya tasliyah. Sama dengan di Quran ada surat Yusuf. Ada nggak surat Yusuf? Ada. Surat Yusuf secara keseluruhan merupakan tasliyah, pelipur lara buat Nabi. Surat Yusuf isinya cerita Nabi Yusuf. Dari dibuang ke sumur, diselamatkan, kemudian begini, kemudian begitu, ya nggak tuh? Ya kan? Kalau baca surat Yusuf, Nabi Muhammad gembira tuh. Kan dibuang ke sumur dia tuh. Iya. Untung pedagang lewat tuh. Iya, Ya nggak? betul. Pas diangkat apa yang nyangkut tuh? Nabi Yusuf. Cakep nggak dia? Cakep. Untung Nabi Yusuf. Kalau wakwau dilepas lagi tuh. Pas diangkat, wakwau dilepas lagi. Nabi Yusuf tuh. Maka mama kalau ya hamil baca apaan? Biar anaknya cakep kayak Nabi, minimal ahlaknya dah. Ya. Kalau wajah ngikutin bapaknya. Ya. Baik, kita kembali. Ini ayat namanya tasliyah, pelipur lara. Kalau engkau
dakwah ditolak jangan sedih. Ya. Jangan, ya tentu manusiawi juga gundah gulana ya. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang seperti ini gitu. Pelipur lara buat Nabi. Ada 6 susunan ayat di Quran. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa kafa billahi syahida. Ada enggak? Ada. Wa kafa billahi alima. Wa kafa billahi nasiro. Wa kafa billahi hasiba. Wa kafa billahi wakila. Yang keenam, wa kafa billahi waliya. Artinya cukup Allah sebagai penolong kamu. Cukuplah Allah sebagai yang menghitung kamu. Cukup Allah yang maha tahu. Cukup Allah yang jadi saksi. Cukup Allah yang jadi wali, jadi wakil buat kamu. Ini potongan menjadi tasliyah buat Nabi. Kalau kamu didustakan, disakiti, segala macam, Allah mengatakan wa kafa billahi nasiro. Hai ibu di rumah, ibu capek banget dah di rumah ngurusin rumah. Ya enggak? Jungkir balik, ya enggak tuh? Untung masih balik tuh ya. Kalau jungkir dong bahaya tuh ya enggak? Ibu capek dari pagi nyuci, ngepel segala macam, gosok. Jam 5 sore capek dah rebahan, di kursi di sofa rebahan, pegangan handphone. Suaminya pulang. Iya. Pas ibu rebahan, apa kata suami? Enak banget di rumah. Santai doang. Ya Allah bang, aku capek bang dari pagi. Cuman pas suaminya pulang, istri lagi Megang handphone. rebahan. Iya. Suaminya nggak tahu kalau dia kerja. Apa kata istri? Wa kafa billahi syahida. Biar Allah yang jadi saksi. Ya salam. Wa kafa billahi alima. Biar Allah yang maha tahu. Kalau kita berjuang gak ada yang nolongin, wa kafa billahi nasiro, biar Allah yang nolongin. Kita berbuat gak ada yang bantuin, wa kafa billahi wakila, wa kafa billahi waliya. Kadang-kadang manusia salah hitung bu, wa kafa billahi hasiba, biar Allah yang hitung. Ayat-ayat ini namanya tasliyah, pelipur lara buat Nabi. Ya ayyuhar rasul, la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri. Kalau engkau berdakwah didustakan jangan sedih. Pelajaran yang ketiga, meskipun Nabi Muhammad ditolak, disakiti, Nabi tidak marah. Marah nggak Nabi? Enggak. Nabi nggak marah. Walau kunta fazzon ghalizal qalbi lan faddu min haulika. Kalau kamu keras kata Quran, kalau kamu bersikap marah-marah, orang lari. Nabi ke dakwah nggak marah-marah. Dakwah pelan-pelan, ya kan? Contoh penduduk kota Taif, namanya Bani Thaqif. Nabi berdakwah dilempari batu Nabi. Ya enggak, dilempari batu, dikatain, mohon maaf ya, dikatain majnun, dikatakan gila. Nabi lari berlumuran darah tuh. Apa Nabi marah? Enggak. Nabi doain, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, penduduk Bani Thaq, penduduk orang Taif, berikan mereka hidayah. Mereka memusuhi aku karena mereka nggak tahu aku gitu. Anak cucu mereka beriman ternyata. Ya enggak tuh? Kalau dakwah jangan ngambek, ya kan? Kayak Nabi Yunus berdakwah di kampungnya tuh. Ditolak Nabi Yunus, dia ngambek ya. Dia pergi, ditegur sama Allah, dia lemparkan ke dalam laut, dimakan ikan paus. Sadar nggak Nabi Yunus? Sadar. La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minas zalimin. Apa pelajarannya? Kalau dakwah jangan ngambek. Ustazah dakwah jangan ngambek. Jadi ustadz jangan marah-marah. Ada murid ngaji, ntar nggak ngaji. Kamu kalau ngaji, kalau nggak ngaji udah. Habis murid jadinya. Iya benar. Jadi yang ketiga tadi itu, bahwa Nabi Muhammad walaupun didustakan beliau tidak marah. Yang terakhir pelajarannya dari ayat tadi, kalau orang-orang tidak taat kepada Nabi, kita semua mudah-mudahan taat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bulan Maulid, bulan yang mulia. Kita memperingati hari kelahiran Nabi dengan cara taat kepada Nabi Muhammad, melaksanakan ajarannya. Yang Nabi sunnahkan kerjain. Puasa sunnah ada nggak? Senin Kemis kerjain. Orang zaman dulu, Bang David, Senin Kemis jadi kebiasaan. Ya salam. Sampai-sampai jadi istilah. Setiap orang lemes, ya tuh orang tampangnya Senin Kemis. Oh iya benar. Iya kan? Ya tuh anak muda napasnya Napas Senin Kemis. Ya. Mudah-mudahan semangat mengamalkan sunnah Nabi SAW. Jadi ini surat Al-Maidah ayat 41. Masya Allah. Demikian Bang David. Terima kasih banyak Ustaz Syahroni. Ya Allah. Bu, jadi kalau nanti suami kita pulang ke rumah, ya suami pulang ke rumah, ibu lagi kelihatan capek, suami lagi ngomel-ngomel, bilangnya apa? Wa kafa billahi syahidan. Biar Allah yang jadi saksi, gitu ya, gitu. Silakan, ada yang mau nanya nggak Bu? Mana tadi yang mau nanya? Silakan. Oke, silakan ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Serli dari Majelis Taklim As-Sakinah, Lipo Karawaci. Mau bertanya, pada saat kita bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, apakah betul Pak Ustadz kalau Allah pun ikut bersolawat kepada Nabi pada saat itu? Iya. Terima kasih, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berselawat kepada Nabi itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Di Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi selawat kepada mendoakan Nabi. Ya kan, mendoakan berselawat baliknya ke kita juga. Apa kata Nabi? Man shalla 'alayya sholatan sallallahu biha alaihi asyran. Yang salawat padaku sekali Allah balas 10 kali. Gitu. Membaca banyak teks salawat. Kemarin di masa-masa pandemi salawatnya salawat tibbil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ada salawat badriyah, ada salawat nariyah, ada beragam salawat tuh. Yang paling singkat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekali, 10 kali, 100 kali memperbanyak salawat kepada Nabi. Mudah-mudahan Allah berikan syafaat kepada kita. Ya. Lagi bengong-bengong sambil masak di dapur, daripada nyanyi, ya enggak? Kemana, tempe ambrak-ambrakan jadinya, kemana-mana. Baca salawat, ya enggak tuh? Sambil mijit-mijit, boleh nggak baca salawat? Boleh. Namanya ruqyah yang dianjurkan. Yang nggak boleh mijit-mijit, baca jampi yang nggak jelas. Lagi mijit nih, bulu gombal-gambul. Itu nggak boleh. Ya nggak, bulu gombal-gambul. Tapi kalau baca salawat boleh nggak? Boleh gitu. Mungkin anak lagi sakit, ambil air. Boleh nggak baca salawat? Boleh. Baca Fatihah, ini kisah nyata terakhir nih. Kan jadi ustadz bisa ngapain aja tuh kadang-kadang. Betul. Tetangga ngetok rumah jam 12 malam. Ustadz, anak saya kayak kemasukan Pak Ustadz. Dibawa air di botol. Bacain Pak Ustadz, baca Fatihah dah. Waladhdallin amin. Diminumin, langsung diem. Saya lupa anak saya aus, belum minum dari pagi Pak Ustadz. Itu dia. Tadi belum minum. Katanya banyak-banyak baca selawat biar tambah sehat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Waalaikumsalam, Masya Allah. Makasih banyak Ustadz, bisa aja Ustadz. Cikini kegondang dia, aku begini. Garadi. Susah ibu-ibu mah nyamber mulu Ustadz. Masya Allah, makasih banyak Ustadz, ibu-ibu makasih pertanyaannya. Habis ini kita dengerin tausiah lagi dari guru kita dan nanti kita akan belajar lagi baca Quran sama Kiai Haji Munawir Ngacir. Hanya di sini di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Tadi kita menyimak surah Al-Baqarah ayat 119 dan langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru kita
Al-Mukarram Ustadz Abdul Aziz dengan temanya yaitu sejarah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merayakan atau memperingati Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kebiasaan yang diselenggarakan bukan hanya di masjid-masjid, di majelis taklim, tapi juga dilaksanakan di instansi-instansi pemerintahan, baik swasta maupun yang pemerintah. Semua dalam rangka apa? Hormat, memuliakan, mengagungkan, menghormati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ini memperingati, tapi tentu ada asal muasalnya, ada sejarah, ada yang menginisiasi, ada yang mengawali. Karena segala sesuatu pasti tidak ada tiba-tiba ada, pasti ada yang mengawali. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tradisi perayaan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali diadakan pada zaman, ada dua versi ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua versi. Menurut sejarah ada dua pendapat yang menjelaskan tentang asal muasal tradisi Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diadakan pada zaman Khalifah Mu'izz lidinillah. Dia adalah salah satu khalifah dinasti Fatimiyah yang berada di Mesir, yang hidup pada tahun 341 Hijriah. Masih awal-awal, masih termasuk generasi salaf. Masih 300 tahun awal. 341 Hijriah. Namun perayaan Maulid Nabi yang besar-besaran sempat dilarang oleh Al-Afdal bin Amir Al-Juyush, Perdana Menteri Khalifah Al-Musta'ali, masih dinasti Fatimiyah. Jadi sempat vakum, nggak ada perayaan-perayaan lagi. Baru kemudian Maulidun Nabi Muhammad SAW diperbolehkan lagi diadakan pada masa pemerintah Amir Lil Ahkamillah pada tahun 524 Hijriah. Baru diadakan lagi, baru dirayakan lagi. Dan dia adalah pemimpin sekaligus imam dinasti Fatimiyah, yakni Amir Lil Ahkamillah. Nah, ini pendapat pertama yang kami nukil dari sumber salah satu sejarawan Mesir, yakni Syekh Syamsuddin Asy-Syakhawi. Pendapat kedua, sejarah Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pertama kali dilaksanakan oleh Khalifah Mudhaffar Abu Sa'id. Saat itu sang khalifah sedang mencari cara bagaimana membangkitkan semangat tentara-tentara muslim, bagaimana membangkitkan kembali heroisme kaum muslimin ketika menghadapi kaum kufar yang memerangi kaum muslimin saat itu. Karena apa? Panjangnya peperangan demi peperangan bikin kaum muslimin lelah, capek. Hingga semangatnya, kalau bahasa orang Jepang, melehoy. Tahu melehoy? Ya melehoy. Iya, enggak semangat. Akhirnya khalifah saat itu, Khalifah Mudhaffar mencari ide, memanggil ulama-ulama untuk mencari terobosan bagaimana membangkitkan kembali heroisme, semangat juangnya kaum muslimin yang berhadapan langsung dalam perjuangan membela agama. Nah, kemudian lahirlah kisah-kisah indah yang tersusun dalam syair-syair yang sangat-sangat menyentuh hati bagi yang paham. Ya, yang kemudian lahirlah beberapa kisah Maulidun Nabi Muhammad SAW dalam syair yang indah, contoh seperti Maulidul Albar Zanji. Kita juga kenal Maulid
Ad-Dibai, kita mengenal qasidah Burda yang rada-rada baru, Adiya'ul Lami, dan banyak lagi. Subhanallah. Tujuannya apa? Agar membangun semangat kecintaan umat Islam kepada sosok agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Salah satu pintu gerbang untuk mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya harus mengerti Nabi kita. Caranya ya dikenalkan perilakunya, kebiasaannya, pola hidupnya. Bagaimana beliau sabar dalam menghadapi perjuangannya. Saya yakin untuk kita semua agak berat untuk ngikutin. Nabi itu luar biasa, mampu mengubah musuh menjadi Teman. kawan, lawan menjadi Kawan. teman. Kawan itu teman, Kawan sama jadi- saja. ya. Subhanallah, banyak sekali cerita yang sudah mungkin jamaah menyimak. Rasulullah diludahin, malah mengirim hadiah. Kalau ibu-ibu kira-kira nih, kalau ibu-ibu nih, jamaah diludahin, dibalas ludah lagi. Itu namanya adu jigong. Itu namanya adu jigong. Subhanallah, Nabi kita Muhammad SAW tidak. Bahkan mau sholat ditimpuk dengan kotoran unta. Subhanallah. Apakah beliau kemudian membalasnya? Tidak. Beliau yang paling heroik adalah ketika mau hijrah ke Taif. Bukan disambut, tapi disambit berdarah. Ketika beliau berdarah, beliau sibuk mengantisipasi darahnya tidak sampai menetes ke tanah. Karena apa? Sudah ada sumpah dari malaikat-malaikat penjaga bukit-bukit di sekitar Taif. Satu tetes darah Nabi sampai ke bumi. Bukit-bukit yang ada di sekitar Taif akan diangkat untuk ditimpakan kepada orang-orang yang sudah kurang ajar kepada beliau. Tapi tidak dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah didoakan. Doanya sangat indah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, anugerahkan hidayah untuk mereka. Karena mereka tidak paham, karena mereka tidak mengerti, karena mereka belum tahu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejarah Maulidun Nabi sengaja diangkat untuk membangkitkan kembali hub, mahabbah, cinta kita kepada Nabi, sosok yang memang wajib dan harus kita teladani. Nah, maka kemudian sampailah kita di zaman yang katanya milenial sekarang. Bagaimana caranya membangkitkan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW? Datanglah ke pengajian, datanglah ke majelis maulid dengan kita kembali membaca. Indah banget, asal kita ngerti bahasanya. Yang repot kadang, saking gak ngertinya bahasanya, maklum kita orang Indonesia. Tapi ya alhamdulillahnya kita sering melihat atau membaca terjemahannya. Mudah-mudahan sangat membantu kita untuk memahami sirah nabawiyah, perjalanan Nabi. Hingga kita mampu meneladani, meniru, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun mungkin hanya sekuku hitamnya perilaku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu mengambil keteladanan dari perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setiap tahun kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan, Bang David. Terima kasih banyak Ustaz Abdul Aziz. Ibu silakan, ada yang mau bertanya. Silakan langsung Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Erna dari Majelis Taklim Nur Rahman ingin bertanya. Monggo silakan. Pada zaman dahulu sesudah Nabi Muhammad SAW wafat dan sahabat-sahabat udah hampir lupa dengan Nabi Muhammad SAW yang saya baca di Sirah Nabawi. Maka diadakanlah lomba sholawat ini oleh Syekh Al-Ayubi, siapa nama itu saya. Jadi apakah benar itu jadi untuk mengingatkan kembali para umat Islam seluruhnya untuk mengingat Nabi Muhammad SAW. Hanya itu pertanyaannya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salah satu yang dilakukan oleh para pemimpin, para ulama terdahulu membangkitkan kembali rasa cinta, bahkan semangat keteladanan kita untuk mengikuti contoh yang sudah digambarkan dalam haliah kehidupan Rasulullah SAW adalah kemudian salah satu tokoh yang terkenal adalah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika beliau memberikan suatu sayembara untuk para ulama menyusun kalimat-kalimat indah. Salah satunya contoh adalah Qasidah Burdah. Qasidah Burdah adalah salah satu contoh qasidah yang sangat indah andai kita tahu maknanya. Contoh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Terus di antara baitnya ada yang berbunyi begini. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli lil minal ahwa limutahimi. Pertanyaannya, tahu nggak sih ketika ini disairkan, dilantunkan sedikit ya, untuk meyakinkan kita, Bang David. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, demi kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balligh maqasidana, hantarkan kami untuk meraih cita-cita kami, doa kami, harapan kami, keinginan kami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Ampuni kami ya Allah. Ampuni apa yang minta diampuni dari Allah? Ma madha, dosa-dosa yang udah kelewat. Ya wasi'al karmi, wahai zat yang maha luas kemuliaannya. Ya Allah. Nah, indah banget kan? Indah, ya. Masalahnya kita nggak mudeng. Iya. Iya kan? Dikiranya apaan gitu kan? Makanya penting kita ngaji dan ngaji. Apalagi pas itu tadi bait. Wal habibul ladzi, dialah Rasulullah. Alladzi turja syafa'atuhu, yang kita dambakan, yang kita rindukan, yang kita minta syafaatnya. Alladzi turja syafa'atuhu min kulli haulil mina ahwali muktahimi. Ketika keadaan galau dan sangat mencekam, karena apa? Kondisinya yaumul qiyamah. Kita berharap, karena apa? Kata Nabi, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Kata Nabi, syafaatku adalah untuk para pendosa besar dari umatku. Kira-kira itu kita atau ibu-ibu saja ya? Semuanya. Nah, itulah yang mesti kita pahami. Kenapa kita harus membangun kecintaan kita lewat membaca sholawat, lewat membaca surah nabawiyah yang terkandung dalam Maulidul Barzanji atau Maulid ataupun yang lain. Begitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Jadi tahu ya Bu ya. Yang belum tahu jadi tahu. Yang sudah tahu jadi ingat lagi ya. Terima kasih banyak Ustadz. Jadi kalau kita baca salawat itu, atau kita baca doa, atau kita baca Quran, jangan cuma sekedar baca, tapi cari tahu maknanya dan artinya. Jangan sampai nanti bacaannya bagus, hafalannya kuat. Begitu ditanya artinya apa? Ngerti, karena Al-Quran itu adalah tuntunan hidup kita. Kalau kita ngerti doa yang bahasa Arab, kita ngerti, pasti beda jiwanya Bu. Betul apa betul? Betul. Baik, kita akan lanjutin lagi. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya hari ini. Kita akan ngaji bareng setelah ini sama Kiai yang paling kalem banget. Aduh, saya ngomongnya juga nggak rela ini. Jangan mana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.
Si Ayu rambutnya dikuncir. Kita ngaji yuk. Ayo sama Kiai Munawir ngacir. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga para pemirsa hidupnya selalu nikmat. Mudah-mudahan dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Insya Allah di akhirat nikmat. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sampaikan ke hadirin junjungan kita, manusia agung, manusia yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para pemirsa, sebelum kita bareng-bareng ngaji, bukan saya ngajarin ya Bu ya. Ya Pak ya. Kalau ngajarin ilmunya kebanyakan. Ngaji bareng, bareng. Nah, akan dibacakan oleh Ibu kita Kartini. Ibu Endah. Ibu Endah, silakan. Dibacakan surah Ar-Rahman ayat 15. Ya kira-kira begitu dah. 57. Coba ngomong yang benar dulu. 57. Silakan Bu. 58. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ka'annahul yaqutu wal marjan. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul azim. Nah, para pemirsa, mari kita baca bareng-bareng. Tadi nanti kita benerin bareng-bareng. Ma. 1, 2, 3. Ma. Ya Pak. Pa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Ka'annahunna yaqutu wal marjan. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Sekarang ibu dulu, bagian bapak-bapak yang susah sekarang ya. Ibu ayat yang ke-57, nanti bapak-bapak 58. Understand? Yes. 1 dari bismillah. 1, 2, 3. Bismillah. Langsung bapaknya. 1, 2, 3. Ya Pak. Kelihatan semangat ya. Alhamdulillah. Cuman saya nggak terima Ustaz. Baru saya sodorin mic saya digeser tadi. Sama gua. Coba sekarang saya ibu-ibu ini coba mana yang ayat Ibu? 57 coba. Ibu izin ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masya Allah. Karena apa Bu? Lancar, sering dibaca. Ya, benar. Nah, iya. Ntar sampai rumah kalau nadanya lupa,
panggil bapaknya papa, begitu panggil ya. Kalau nadanya lupa ya, insya Allah. Nah, perhatikan di sini lafal kalimah yaitu fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban itu sering saya terangkan. Tapi sekarang yang ayat 58 kayaknya ya Allah. Gemes ya Bu ya. Emang di mana-mana Pak, kalau emak-emak kalau nggak ditekan kagak teriak ya. Bu. Ya. Nah, baru tuh kan. Kaf di sini adalah hames. You understand hames? Yes. Bernap. Pas. Lawannya hames adalah Jahar. Ini mau ngomong kenceng takut salah. Nerusin ngomong kagak ngomong kayaknya kagak ngerti bener ya. Ngomong kenceng takut salah. Lawannya hames Jahar. Noh, di pojokan gak ada yang ngomong. Jahar, dibaca jelas. Kemudian di sini ada huruf nun. Nunnya bertasydid. Makanya kudu dalam makhorijul huruf itu ada namanya khaysum. Tempatnya hidung. Tuh 2 3. Kalau nyanyi mah cepet ya. Iya. Nah, referensinya dari mana? Di dalam kitab Tuhfatul Atfal ataupun dalam kitab Hidayatus Sibyan, di situ dijelaskan wa ghunnatun qad aujabu ha abada fil mimi wan nuni iza mashuddida kasetnya habis. Iya. Apabila ada nun bertasydid maka dibaca Bagaimana cara mempraktekkan? Bapaknya ngomong sama ibunya ummi, begitu ya. Ya Allah. Gitu ya. Kan ada mimnya ada bertasydid kan? Iya. Kalau ada nun bertasydid dan mim bertasydid maka dibaca dengung. Understand? Yes. Oke. Kemudian di sini juga ada nun. Ketemu alif lam. Ini dinamakan bacaan alif lam komari. Ya. Syekh Al-Imam Al-Jamzuri di dalam syairnya dijelaskan begini. Lilami al halani qobalal ahrufi ulahuma idharuhu fal ta'rifi. Gitu ya. Nah, apabila ya, ada alif dan bertemu dengan huruf hijai yang 4 bel, makanya di sini dikumpulkan hurufnya ibha hajjaka wa khuf ngaqima. Jadi kalau bertemu dengan huruf yang 14 itu, yaitu alif lam bertemu dengan huruf hijaiyah itu, maka dibaca alif lam koma. Understand? Yes. Lanjut. Oce. Terus kemudian bakutu. Nah, nih di sini kan apa? Ada alif berdih. Alif berdih. Dibaca satu ketuk. Satu ketuk. Ibu dulu pernah belajar seni nggak? Pernah. Yuk kita praktekin bareng-bareng yuk. Coba. Biar satu ketukan. Ini baknya baku tuh. Itu ku-nya juga satu ketuk. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu namanya satu ketuk. Kalau yang setengah ketukan beda. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya kan? Ya. Paham apa enggak sih? Paham. Oh, subhanallah. Nah, ini namanya dibaca mad asli. Mad dibagi jadi dibagi jadi mad asli dan mad far'i tabi'i. Ketepu deh. Nih ngaji makanya, nih ngajir kenapa? Ngaji sambil ceri. Ya. Ngaji ceri. Ya. Terus Bu. Terus.
Kutu. Nah, kutu dibaca pan. Alasannya karena apa? Ada huruf pan. Huruf pan. Ini mau jawab yang kenceng ya Bu ya. Huruf panjang ada Tiga. Nah, ku di sini nih perhatikan Bu, huruf isti'la. Isti'la. Di langit-langit, di gigi seri atas. Qaf, qaqi, qaq. Tuh, 2, 3. Qaqi, qaq. Nyeklok. Nah, begitu. Maksudnya biar gampang pengucapannya. Ya. Insya Allah. Nah, di sini taknya hamas. Cu. Iya, coba. Bu, pegang sini semuanya, Bu. Kok. Nyeklok. Nyeklok. Bisa kan? Bisa. Yang jelas ketika ada alif dan lam dan nun bertasydid dibaca dengung. Kalau ada alif lam bertemu dengan huruf alqomah komariah maka dibaca izhar, dibaca jel. Understand? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan berdoa bersama dengan guru-guru kita. Jadi tetaplah di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Ilahana ya ilahal alamin. Anta maqsuduna wardaka matlubuna. Tahsilu lana wa ahlina wa awladina wa talamidina wa jama'atina ya Allah. Ya Allah, amutu wa ahya ala hubbikum. Amin. Jadikanlah matiku, mati kami, hidup kami atas cinta kepadamu ya Rasulullah. Amin. Dan jangan rendahkan kami ya Allah. Amin. Dengan menjauhkan diri kami dengan Rasulullah. Dekatkan kami selalu dengan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan kami ya Allah adalah selalu berharap agar selalu dekat dengan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kami adalah selalu dekat dengan kekasihmu. Ya Allah ya Rabb, anugerahkan kami rasa cinta kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerahkan kepada kami syafaatnya yang menghantarkan kami selamat dunia, selamat akhirat. Memperoleh ridha Allah dengan surganya dan kemuliaannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih guru-guruku, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah hadir dan juga sudah menyaksikan program Cahaya Hati Indonesia di iNews TV ini. Semoga pada hari ini dengan kita menyimak dari guru-guru kita mengenai sejarah, bagaimana perjuangan Nabi Muhammad, itu bisa meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kecintaan kita kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa selalu memperbaiki diri sehingga kita kelak wafat dalam keadaan husnul khotimah dan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dapat halik undur diri, semoga Allah memberi keberkahan dan keridhaannya kepada kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala
sallallahu alaihi wasallam sallallahu